Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang agama, media, dan masyarakat dalam sosiologi komunikasi. Yang pertama ada agama. Agama adalah suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik yang bertalian dengan hal-hal yang suci, yakni hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang kepercayaan dan praktik-praktik yang mempersatukan suatu komunitas moral. Mereka terpaut satu sama lain. Yang selanjutnya ada masyarakat. Menurut John Locke, masyarakat warga itu adalah masyarakat yang hidup bersama di bawah satu sistem hukum dan satu pemerintahan. Masyarakat itu sivil, karena semua warga mempunyai tempat aktif di dalamnya, dan karena itu merupakan citizen atau warga. Dan yang selanjutnya ada media. Media dalam perkembangannya merupakan entitas yang menghasilkan berbagai produk budaya. Sebagai contoh, budaya yang dihasilkan oleh media adalah cara-cara berkomunikasi antar khalayak. Cara berkomunikasi ketika internet belum muncul pasti berbeda dengan cara berkomunikasi ketika internet sudah muncul. Bahkan, ketika era media cyber muncul, budaya yang dihasilkan mengalami perubahan. Artinya, budaya yang ada di masyarakat akan selalu dinamis seiring dengan perkembangan media. Ada hubungan timbal balik antara perkembangan media dengan budaya. Fenomena yang pertama, Presiden Joko Widodo mengungkapkan cita-citanya menjadikan Indonesia sebagai pusat fashion muslim dunia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Festival Ekonomi Syariah Indonesia tahun ini. Sebagai negara muslim terbesar dunia, Jokowi menilai Indonesia mampu memiliki produk halal unggulan dari kosmetik, makanan dan minuman hingga fashion. Dia bahkan ingin Indonesia menjadi pusat rujukan ekonomi syariah global. Dalam hal ini, posisi agama bisa menjadi tren dunia, dikarenakan produk halal bukan lagi menjadi masalah agama, namun sudah menjadi fashion dunia dan menjadikannya sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti di bidang minuman, makanan, dan kosmetik. Kemudian, medialah yang menjadi penyebab hal ini terjadi. Hal ini dikarenakan media dapat berfungsi sebagai means of production dengan menciptakan cara berpikir seseorang dan menjadikan masyarakat konsumer dan kapitalis. Karena pemilik modal dari produk halal membutuhkan media agar dapat membentuk karakter masyarakat. Contohnya seperti, biasanya sampo yang digunakan wanita muslim berhijab adalah sampo biasa yang digunakan oleh orang umum. Namun, adanya tren produk muslim dan media yang mempengaruhi bahwa wanita yang berhijab harus menggunakan sampo khusus hijab, maka masyarakat khususnya wanita berhijab secara tidak langsung akan membelinya. Sehingga posisi masyarakat Indonesia bisa berubah menjadi masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis Indonesia ini tumbuh karena banyaknya pemilik modal yang akan muncul menguasai bidang ekonomi di dalam tren produk halal di dunia. Di fenomena kedua kali ini, saya akan membahas tentang Wapres minta para pemuka agama bangun koalisi lintas agama. Yang pertama tentang agama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak para pemuka dan penganut agama untuk membangun koalisi lintas agama demi menciptakan perdamaian global, guna untuk mengedepankan semangat kerukunan dan narasi perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya tentang masyarakat, Ma'ruf Amin pun mengajak seluruh masyarakat terutama yang berbasis agama termasuk Matakin dan segenap elemen bangsa untuk terus berperan dan berkontribusi ikut mengembalikan dan menjaga harmoni serta merawat kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dan yang terakhir tentang media, di sini media bisa menyebabkan terbentuknya masyarakat yang rukun antar umat beragama karena menyebarkan informasi yang berisi ajakan bukan hanya untuk hidup secara damai, tetapi juga saling mencintai, menyayangi dan juga saling membantu dan menolong satu sama lain, sehingga bisa terhindar dari perpecahan karena agama. Selain itu, media yang memberitakan tentang konflik antar agama seperti pengeboman atau penembakan di masjid menjadi refleksi bagi masyarakat untuk tidak mencontoh tindakan tersebut dan hidup dengan rukun serta damai. Nah, fenomena yang ketiga, Prancis terjebak dalam pusaran kontroversi kartun Nabi Muhammad.
Analisis agamanya, kontroversi kartun Nabi Muhammad, produksi majalah satir mingguan Charlie Hebdo menempatkan Prancis dalam konflik yang meluas karena kelompok muslim yang tersinggung atas kebijakan pemerintah Prancis. Ketika majalah tersebut menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad, memicu serangkaian peristiwa terorisme dari kelompok ekstremisme, yaitu serangkaian pelaku bersenjata yang membunuh 3 orang. Pejabat Prancis yang membela hak untuk penerbitan ulang kartun atas nama kebebasan berbicara, bahasa bela diri yang disampaikan oleh sejumlah pejabat Prancis mencerminkan pengerasan keseluruhan pandangan Prancis tentang Islam radikal. Yang selanjutnya adalah analisis medianya. Dalam media yang memberitakan kasus ini disebutkan bahwa pejabat Prancis membela hak untuk penerbitan ulang kartun atas nama kebebasan berbicara, mengumumkan untuk membagikan majalah dengan kartun Nabi Muhammad kepada murid-murid sekolah menengah sebagai komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai Republik. Yang terakhir, analisis masyarakat. Setelah serangan kelompok ekstremisme, puluhan orang berkumpul memberikan penghormatan kepada korban. Namun, hal itu terputus dengan sepasang penduduk lokal yang bersuara menyalahkan Islam dalam serangan itu. Lalu, seorang wanita yang berkerudung berkata untuk orang-orang jangan menyamakan Muslim dengan teroris. Di sini terlihat adanya masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.